Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juliana dengan NIM 1802110446, Prodi Ilmu Komunikasi semester 5. Di sini saya akan menganalisis suatu produk untuk memenuhi mata kuliah Integrated Marketing Communication. Di sini saya akan menganalisis suatu produk dari PT Alpen Food Industry, di mana PT Alpen Food Industry terkenal dengan pembuatan es krim yang sangat beragam dan tentunya rasanya yang sangat lezat. Sebelum saya menjelaskan produk tersebut, di sini saya akan menjelaskan apa itu Integrated Marketing Communication atau yang biasa disebut dengan IMC. IMC adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah dari suatu rencana komprehensif yang mengevaluasi peran strategis dari berbagai disiplin komunikasi. Misalnya, iklan umum, respon langsung, promosi penjualan, dan hubungan masyarakat, dan menggabungkan berbagai disiplin tersebut guna memberikan kejelasan, konsistensi, serta dampak komunikasi yang maksimal. Nah, tujuan dari IMC tersendiri yaitu menghasilkan citra atau image produk atau perusahaan yang bersifat satu dan konsisten bagi konsumen. Oke, langsung saja. Saya di sini akan menganalisis produk dari PT Alpen Food Industry atau yang biasa kita kenal dengan PT Ice, di mana PT ini menghasilkan es krim yang berbagai macam bentuk, rasa, dan tentunya es krim ini memiliki tekstur yang sangat lezat. PT Ice adalah perusahaan yang berlisensi dari Singapura dan memiliki tim yang sudah berpengalaman 20 tahun di industri es krim. Ice berasal dari Singapura yang datang ke Indonesia dan mendirikan pabrik es krim pertamanya di PT Alpen Food Industry yang menerima sertifikasi tingkat tertinggi A level halal. Ice satu-satunya merek dari industri es krim yang terpilih sebagai 10 makanan paling viral pada tahun 2016 di Indonesia. Ice memenangkan Excellent Brand Awards pada tahun 2017 dengan nilai tertinggi dari industri es krim. Ice juga terpilih sebagai satu-satunya merek es krim pilihan Asian Games di Jakarta. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menampilkan tentang produk Ice dan berbagai macam es krim yang dihasilkannya. Es krim Ice ini ada varian mochinya ada 4, tapi di sini saya ada 3 karena satu yang stroberinya lagi kosong. Nah di sini dia seperti ini, jagung, dan ini coklat. Setelah menonton dan menyimak video tersebut, di sini saya akan langsung menganalisis produk tersebut. Yang saya akan analisis bukan hanya dari kelebihan produk tersebut, namun saya juga akan menganalisis kekurangan dan beberapa kasus yang muncul mengenai PT tersebut. Yang pertama, saya akan menganalisis dari segi periklanan. Periklanan merupakan semua bentuk penyajian dan promosi non-personal atas side, barang, atau jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Jika dianalisis, produk Ice ini sudah berhasil menciptakan iklan yang menarik, cerdas, kreatif, simple, dan masuk akal, serta mudah diingat, menunjukkan cita rasa, dan tentu bagi siapapun yang melihat iklannya akan mudah tergiur dan tertarik.
Karena PT Alpen Food Industry atau yang biasa dikenal dengan PT AIS itu menerapkan sistem Integrated Marketing Communication, maka PT tersebut memanfaatkan media yang ada untuk mengintegrasikan pemasaran produknya, di antaranya melalui televisi, radio, surat kabar, majalah, billboard, dan poster ataupun animasi, dan melalui internet. PT Alpen Food Industry juga mengiklankan produk-produknya dengan iklan yang selaras dengan yang ditayangkan di televisi maupun yang disiarkan di radio. Yang kedua, yaitu ada penjualan personal atau personal selling, yakni merupakan pemasaran produk baik barang ataupun jasa di mana penjual bertemu langsung dengan pembeli untuk menjajaki prospek atau peluang pembelian. Dalam strategi ini, PT Alpen Food Industry atau PT AIS itu menempatkan es krimnya di beberapa supermarket. Bahkan di tahun sekarang, supermarket itu sudah ada di berbagai kota maupun desa, yakni seperti minimarket, adanya Indomart dan Alfamart. PT Alpen Food Industry ini memasukkan es krimnya ke berbagai minimarket yang ada di daerah dan bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan menampilkan video yang berkaitan dengan penjualan personal atau personal selling. Siapa yang mau beli? Yang ketiga adalah promosi penjualan. Merupakan aktivitas pemasaran yang mengusulkan nilai tambah dari suatu produk untuk mendapatkan lebih dari sekedar yang ada dari nilai produk. Dalam jangka waktu tertentu dan dalam rangka mendorong pembelian konsumen, efektivitas penjualan atau mendorong upaya yang dilakukan tanpa penjualan atau sales force. Di sini, PT AIS itu sangat kreatif dalam menerapkan promosi penjualan kepada konsumen berupa diskon harga, kupon, kontes, undian, acara dan pengalaman, serta pemberian sampel. Di sini banyak sekali anak-anak yang suka dengan es krim AIS tersebut, karena di sisi lain harganya yang sangat murah, bentuknya lucu, serta tekstur dan rasanya sangat lembut. Yang keempat, ada hubungan masyarakat dan publisitas. Hubungan masyarakat merupakan upaya komunikasi menyeluruh dari suatu perusahaan untuk mempengaruhi persepsi, opini, keyakinan, dan sikap berbagai kelompok terhadap perusahaan. Produk hubungan masyarakat yang dihasilkan oleh PT AIS ini diantaranya yaitu siaran pers, laporan tahunan, profil perusahaan, prospektus, komentar pembaca, dan layanan masyarakat. Berikutnya yang kelima, yaitu pemasaran langsung. Adalah saluran peduli konsumen dan katalog digital yang dapat diakses, ataupun berbagai akun media sosial PT AIS seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Yang keenam, yaitu acara dan pengalaman. Dalam rangka launching produk baru maupun relaunching, PT AIS mengundang orang-orang yang mungkin berkaitan dengan produk tersebut. Di antaranya seperti anak-anak, pemilik toko, atau pemilik supermarket yang senantiasa bisa bekerja sama untuk membesarkan produknya. Anak-anak, mungkin mereka akan menjadi konsumen sekaligus pengguna dari es krim tersebut. Nah, PT AIS juga melibatkan mereka untuk menggali informasi dari penjelasan dan peragaan informasi yang diberikan langsung
dan sampel untuk dicoba. Di sini terjalin suatu kerjasama atau penggalian informasi antara perusahaan dan konsumen. Yang ketujuh ada point of purchase atau yang biasa disebut dengan POP, sebagai display untuk menarik perhatian pelanggan agar mencari tahu lebih lanjut tentang sebuah brand atau produk. Umumnya, para pelaku bisnis sengaja menampilkan display promosi berbentuk figur manusia dengan tujuan untuk memikat mata Anda sebagai pengunjung, hingga akhirnya Anda datang dan masuk ke toko tersebut. Di sini saya akan menyebutkan produk dari PT Ice, yaitu ada Coffee Crispy, Chocolate Crispy, Coco Chokis, Strawberry Crispy, Chocolate Cup, Durian Cup, Strawberry Cup, Chocolate Condensed, Taro, Sweet Corn, Milk, Pure Durian, Mango Slush Low Fat Less Sugar, Nanas, Milk Melon, Semangka, Ice Obor, Mochi Durian, Mochi Cocola, Obor Vanilla, Mochi Strawberry, Chocolate Sundae. Itu dia beberapa produk dari PT Ice. Menurut saya, PT Alpen Food Industry atau yang biasa kita kenal dengan PT Ice, salah satu PT yang cukup sukses yang mendobrak masyarakat Indonesia di dunia es krim. Karena apa? Selain rasanya yang sangat lezat, es krim ini pun harganya yang sangat terjangkau dan mudah kita jumpai di berbagai minimarket maupun supermarket atau warung terdekat di sekitar kita. Namun, tidak hanya kelebihan dari PT Ice, ada juga kekurangan, bahkan sekarang muncul beberapa kasus. Kelebihannya mungkin yang paling mengagumkan adalah PT Ice berhasil menjadi salah satu sponsor dari Asian Games yang dilaksanakan di Jakarta. Di sini saya akan menganalisis kasus yang melibatkan PT Ice. Yang pertama, pada tahun 2017 ada kasus mogok kerja oleh buruh PT Ice yang menyangkut kesejahteraan. Kesejahteraan yang seperti apa? Yaitu yang pertama adalah seperti eksploitasi karyawan tanpa diimbangi dengan pemenuhan sesuai dengan porsi pekerjaan. Yang kedua adalah permasalahan K3, yang terjadi kebocoran gas amoniak di perusahaan. Yang ketiga, adanya fasilitas kesehatan atau tidak memberikan jaminan BPJS Kesehatan sehingga buruh jika terluka atau membutuhkan perobatan, mereka itu memakai biaya sendiri. Yang keempat, permasalahan buruh kontrak. Bisa dilihat di www.ice.co.id. Tuntutan tahun 2017 telah diselesaikan dengan mengangkat 665 karyawan kontrak menjadi karyawan tetap, ditambah pemberian fasilitas berupa BPJS Kesehatan. Dari situ kita bisa lihat bahwa isu atau kasus yang melibatkan PT Ice terjadi dan bagaimana mereka meredam kasus tersebut sudah lumayan berhasil. Namun, siapa sangka bahwa kasus tersebut terjadi lagi pada tahun 2020, tepatnya pada tanggal 27 Februari. Kembali adanya kasus mogok kerja dengan kasus yang sama, seperti 2017 yang lalu. Seperti apa pada tahun 2020? Yang pertama yaitu cek kosong oleh perusahaan terkait janji bonus. Mereka menjanjikan bonus kepada karyawan, namun yang didapat hanya cek kosong tidak berisi apa-apa. Yang kedua, permasalahan jam kerja ibu hamil. Karena apa? Ibu hamil kebanyakan dari PT tersebut dipekerjakan pada malam hari yang seharusnya waktu itu dipakai untuk mereka istirahat. Sehingga dengan demikian banyak kasus ibu hamil yang mengalami keguguran. Yang ketiga, buruh kontrak atau jika tidak nurut maka akan diputus hubungan kerja. Jadi di sini PT Alpen Food Industry melakukan PHK secara sepihak. Nah, atas kasus tersebut, seluruh karyawan maupun pekerja di PT Ice melaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi dengan harapan kesejahteraan. Untuk lebih jelasnya terkait kasus-kasus tersebut, di sini saya akan menampilkan sebuah video deskripsi dari kasus tersebut.
PT Alpen Food Industry tak bergeming. Sikap dinginnya seolah menantang para pekerja yang telah mogok kerja selama sebulan itu. Produsen es krim Aish itu dituntut untuk memperbaiki kesejahteraan dan peningkatan kesehatan pekerja hamil. Bahkan rekomendasi dari Komisi Nasional Perempuan menyebut adanya dugaan pelanggaran hak buruh perempuan yang harus segera diusut oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat. Perusahaan juga menurunkan besaran penyesuaian upah yang semula menerapkan sektoral menjadi upah minimum non-sektor. Pihak pekerja telah memberikan rumusan penyesuaian upah yang didasarkan pada golongan, jabatan, pendidikan, penilaian kinerja, dan masa kerja. Rumusan itu sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari analisis saya ini, yang pertama yaitu PT AIS merupakan perusahaan yang berhasil dalam dunia industri. Dan bahkan penghargaannya, PT AIS adalah salah satunya produk yang berhasil menjadi sponsor di Asian Games di Jakarta. Analisis dari kasus-kasus tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa adanya permasalahan dalam manajemennya. Yang pertama, etika bisnis. Perusahaan PT AIS tidak mampu memenuhi hak karyawan atau tidak mampu memberikan sebuah kesejahteraan bagi karyawan. Yang kedua, kurangnya komunikasi dalam organisasi, yakni hubungan antara pemilik perusahaan dengan pekerja terjalin tidak baik. Dan yang ketiga, manajemen konflik yang kurang baik. Karena apa? Pada tahun 2017 yang lalu, PT ini sudah pernah memiliki kasus yang seperti ini. Baik, itulah analisis yang dapat saya berikan. Dari mulai pertama PT AIS sampai semua produk dan kelebihan, keunggulan, serta kasus-kasus yang bermunculan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.